Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Tahukah kamu, di balik keberhasilan seorang anak, seringkali tersembunyi air mata yang tak pernah dilihat, keringat yang tak pernah terdengar, dan doa yang tak pernah diketahui. Itulah jihad orang tua, sebuah perjuangan sunyi yang tak selalu dihargai, namun dicatat oleh langit. Bukan hanya tentang nafkah, tetapi tentang cinta yang terus berkorban. Orang tua mereka bukan sekadar pemberi makan dan pakaian. Mereka adalah penjaga malam yang diam-diam bersujud untuk keselamatan anaknya. Mereka adalah pelindung di balik layar yang bersedia menjadi tameng dari segala luka dunia. Tak pernah mengeluh walau tubuhnya runtuh. Di zaman ini, ketika dunia terus bergerak cepat, banyak anak yang lupa betapa besar pengorbanan ayah dan ibu mereka. Kadang, tanpa sengaja menyakiti, tanpa sadar menuntut lebih, padahal mereka sudah memberikan segalanya. Harta, waktu, bahkan impian mereka sendiri. Jihad orang tua bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga menahan amarah saat lelah, tetap sabar saat diuji, dan terus mendidik meski tak dihargai. Mereka rela dipandang remeh, asalkan anak-anaknya bisa berdiri tegak di masa depan. Itulah cinta tanpa syarat. Mereka bukan malaikat, tapi cinta mereka kadang lebih tulus dari apapun di dunia. Di balik diamnya ayah, tersimpan rencana besar untuk masa depan anaknya. Di balik senyum lelah ibu, ada harapan agar anaknya tak mengulang luka yang sama seperti dirinya. Sebagian dari kita hanya mengenang jasa mereka saat mereka telah tiada. Padahal jihad mereka nyata saat kita masih tumbuh, saat kita tidur, mereka berjaga, saat kita tertawa, mereka memikirkan esok hari. Itulah jihad yang tak terlihat. Mari kita kembali merenung. Sudahkah kita menghargai jihad mereka? Sudahkah kita menjadi anak yang mendoakan mereka setiap hari? Video ini bukan sekadar narasi, tapi panggilan hati untuk kembali mencintai, menghormati, dan memahami jihad kedua orang tua kita. Makna jihad orang tua di hadapan Allah. Dalam pandangan Islam, jihad tidak selalu berarti mengangkat senjata. Ada jihad yang lebih sunyi, lebih tersembunyi, namun lebih menguras air mata. Jihad seorang ayah dan ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Mereka bangun pagi sebelum fajar, menahan kantuk dan lelah. Bukan untuk dunia semata, tetapi agar anak-anaknya bisa menjadi insan yang diridai Allah. Jihad ini tak ramai dibicarakan. Tak ada sorak-sorai saat seorang ibu mencuci baju anaknya dengan air mata karena tak mampu membelikannya yang baru. Tak ada kamera saat ayah mengorbankan makan siangnya agar anaknya bisa beli buku sekolah. Tapi semua itu dicatat oleh Allah dengan sempurna. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, ia syahid. Maka bagaimana dengan ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan anak-anak dengan penuh sabar dan cinta karena Allah? Ini adalah jihad yang mulia di mata langit. Ayah yang keluar pagi buta, pulang malam hari demi sesuap nasi untuk anak-anaknya, tetap bersabar walau lelah menghimpit tubuhnya. Ini adalah bentuk jihad. Ia bukan hanya mencari nafkah, tetapi menjaga amanah yang Allah titipkan padanya. Jihad orang tua itu sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Tapi di balik diamnya itu, ada tangis malam yang panjang, doa-doa lirih agar anak-anaknya menjadi anak saleh dan salehah, dan pengorbanan yang tak pernah diminta kembali. Inilah jihad yang tidak banyak dimengerti orang lain. Sebab perjuangan orang tua seringkali hanya dimengerti ketika kita sudah kehilangan mereka. Baru saat itu kita sadar betapa besar cinta dan jihad yang mereka lakukan. Orang tua bukan malaikat. Mereka tak sempurna. Tapi dalam kekurangannya mereka berusaha menjadi pelindung, pendidik, sekaligus pengawal surga bagi anak-anaknya. Dalam tubuh renta itu tersimpan perjuangan yang tak terbalas. Maka siapapun kita yang masih memiliki orang tua, renungkanlah.
Betapa jihad mereka untuk kita lebih dari sekadar pengorbanan. Itu adalah ibadah. Dan Allah melihat semuanya. Jangan pernah anggap remeh air mata yang jatuh di sajadah mereka ketika mendoakan kita. Jihad mendidik akhlak anak di zaman fitnah. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian moral, mendidik anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia adalah jihad yang berat. Orang tua harus berjuang melawan arus besar yang mencoba merusak hati dan pikiran anak-anak mereka sejak dini. Gadget, media sosial, tontonan bebas, hingga lingkungan yang permisif menjadi tantangan harian yang harus dihadapi orang tua. Mereka bukan hanya dituntut untuk menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi benteng pertama dalam menjaga akhlak anak. Setiap kali seorang ibu menasihati anaknya untuk jujur, sopan dan taat kepada Allah, ia sedang berjihad. Setiap ayah yang mendidik anaknya agar menjaga pandangan, memilih teman yang baik dan menghindari kemaksiatan, itu pun jihad yang besar. Terkadang anak-anak menolak, marah, bahkan membantah. Tapi orang tua yang tetap sabar, tidak putus asa, dan terus berusaha menanamkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangganya, sedang melakukan jihad yang agung. Anak yang syaleh dan syalehah tidak lahir dari kemewahan duniawi, tetapi dari didikan dan keteladanan orang tua. Maka ketika ayah dan ibu menjaga salatnya, tilawahnya, lisannya, mereka sedang menanamkan suri teladan tanpa kata. Islam sangat menghargai jihad pendidikan ini. Dalam Al-Quran, Luqman memberi wasiat kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah dan menjaga salat. Ini menjadi bukti bahwa mendidik akidah dan akhlak adalah jihad utama orang tua. Maka jangan remehkan peluh dan air mata para orang tua yang setiap hari harus berhadapan dengan anak-anak yang terpengaruh oleh zaman. Mereka sedang berperang dalam diam, dan Allah melihat kesungguhan itu. Ketahuilah, jihad mendidik anak bukan tentang hasil instan, tapi tentang kesungguhan, kesabaran dan doa yang tak henti-henti, dan bagi siapapun yang ikhlas, Allah tak akan sia-siakan satu huruf pun dari ilmu dan nilai yang ditanamkan. Jihad menafkahi anak dengan cara halal. Mencari nafkah untuk anak-anak bukan hanya perkara memberi makan atau pakaian. Bagi seorang Muslim, yang lebih penting adalah bagaimana nafkah itu didapat. Apakah dengan jalan yang halal, ataukah dari yang syubhat bahkan haram. Disinilah letak jihad besar seorang ayah dan ibu. Ketika seorang ayah menolak suap, menyisihkan peluang korupsi, atau menahan diri dari perdagangan yang menipu demi menjaga agar yang masuk ke mulut anak-anaknya adalah yang halal, itulah jihad sejati. Ia menahan nafsu demi akhirat keluarganya. Nafkah yang halal mungkin terasa kecil, mungkin terasa berat diperoleh, tapi dari situlah keberkahan muncul. Dari rezeki yang suci itulah tumbuh anak-anak yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan hidupnya tidak dibelenggu dosa turunan. Sebaliknya, jika orang tua menafkahi anak dari jalan haram, maka setiap makanan yang masuk ke tubuh mereka akan membekas. Kata Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Maka jihad seorang ayah adalah ketika ia menolak kerja haram walau menggoda. Jihad seorang ibu adalah ketika ia bersabar dengan hidup sederhana, tapi yakin bahwa yang halal itu cukup dan membawa berkah dari Allah. Tak mudah menolak jalan cepat untuk kekayaan, tapi disitulah letak kemuliaan jihad, sebab Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar di akhirat bagi orang tua yang menjaga diri demi anak-anaknya. Di balik penghasilan yang halal ada keikhlasan yang luar biasa. Ada kerja keras yang tiada henti, ada peluh yang basah, mata yang lelah, tapi hati yang tenang. Karena orang tua itu yakin rezeki dari Allah takkan pernah salah alamat. Jihad ini seringkali tidak tampak, tak dipuji, bahkan dipertanyakan. Tapi ia lebih berat dari berjihad di medan perang karena ia dilakukan setiap hari di tengah godaan dunia yang terus memanggil tanpa lelah. Jihad menjadi teladan bagi anak. Anak-anak tidak hanya mendengar nasihat, mereka meniru perilaku. Maka jihad orang tua berikutnya adalah menjadi teladan dalam kebaikan, bukan hanya dalam kata,
tapi dalam laku nyata. Ini jihad batiniah yang sangat berat. Apa guna menyuruh anak sholat jika orang tua sendiri meninggalkannya? Apa arti meminta anak berbuat jujur jika orang tua berbohong di depan mereka? Maka menjadi teladan adalah jihad yang sangat menentukan masa depan ruhani anak-anak. Seorang ayah yang tetap menegakkan salat walau letih bekerja, seorang ibu yang menahan amarah dan berkata dengan lembut saat lelah mengurus rumah. Semua itu menjadi pelajaran tak tertulis yang akan anak-anak kenang sepanjang hidup. Dalam Islam, pendidikan terbaik adalah melalui contoh. Rasulullah SAW tak hanya menyuruh umatnya untuk taat, beliau menunjukkan sendiri bagaimana menjadi pribadi yang jujur, sabar, penyayang, dan penuh kasih. Maka jihad orang tua bukan hanya menjaga perilaku di depan umum, tapi terutama saat di rumah, ketika hanya ada anak-anak sebagai saksi. Karena saat itulah akhlak asli tampak, dan anak-anak akan menyerapnya seperti spons. Jangan berharap anak bisa sopan, santun, sabar, jika yang ia lihat di rumah adalah kemarahan, kebohongan, dan sikap kasar. Orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya, dan jihad terbesar adalah menjaga cermin itu tetap bersih. Bukan kesempurnaan yang dituntut, tapi ketulusan untuk terus memperbaiki diri. Ketika anak melihat orang tuanya juga belajar, juga bertaubat, juga menangis di malam hari karena Allah, maka ia akan tumbuh dalam atmosfer iman. Teladan adalah warisan abadi. Lebih kuat dari warisan harta, lebih lama dari nasihat tertulis. Maka jadilah orang tua yang mencetak sejarah dalam jiwa anaknya dengan jihad menjadi pribadi yang dekat kepada Allah. Jihad menjaga anak dari lingkungan yang merusak. Dunia hari ini bukan dunia yang netral. Banyak lingkungan yang tanpa sadar menyeret anak-anak ke jurang dosa. Jihad orang tua adalah menjaga anak-anak mereka dari pergaulan buruk, tontonan berbahaya, dan pengaruh yang menyesatkan. Ini bukan berarti mengurung anak, tetapi membekali mereka dengan tameng iman dan pengawasan yang penuh kasih. Orang tua harus peka terhadap siapa teman anaknya, apa yang ia tonton, apa yang ia dengarkan, dan di mana ia menghabiskan waktu. Jihad ini mengharuskan orang tua untuk terlibat, bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara emosional dan spiritual. Anak-anak butuh figur yang membimbing, bukan sekadar yang memarahi saat salah. Dalam hadits disebutkan, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, orang tua sangat menentukan arah hidup anak, dan ini bukan tanggung jawab kecil. Ketika orang tua abai, lingkungan akan mengambil alih, dan lingkungan zaman ini sangat ganas. Konten destruktif bisa masuk lewat genggaman tangan, maka jihad menjaga anak adalah jihad digital, jihad sosial, dan jihad emosional sekaligus. Tidak ada orang tua sempurna, tapi setiap usaha untuk menjaga anak akan dihitung oleh Allah. Menangis di malam hari mendoakan anak, menegur dengan lembut saat mereka salah, dan memberi batasan dengan sabar, semua itu bagian dari jihad. Anak tidak akan selalu mengerti mengapa mereka dilarang ini dan itu. Tapi suatu hari, ketika mereka dewasa dan berakal, mereka akan mengenang semua itu sebagai bentuk cinta yang suci dari orang tuanya. Dan ketika anak berhasil terjaga, menjadi pribadi yang mulia, semua jerih payah jihad itu akan terasa layak. Bahkan jika belum berhasil, maka orang tua yang telah berusaha sungguh-sungguh tetap mendapatkan pahala penuh dari Allah. Jihad menanamkan tauhid sejak dini. Tauhid adalah dasar utama dalam Islam. Mengajarkan anak untuk mencintai Allah, mengenal Rasul, dan berpegang pada Al-Quran adalah jihad paling awal dan paling penting yang harus dilakukan orang tua sejak anak bisa bicara. Sayangnya banyak orang tua lebih sibuk mengajarkan matematika, bahasa asing, atau prestasi dunia, tapi lupa mengajarkan siapa Allah, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali kepada anak-anaknya. Jihad orang tua adalah memastikan bahwa kalimat pertama yang mengakar dalam hati anak-anak mereka adalah La ilaha illallah.
bukan sekadar diucapkan, tapi dipahami dan dihayati, karena dari sanalah hidup yang lurus dimulai. Anak-anak yang dibesarkan dengan cinta kepada Allah akan lebih mudah menerima nasihat, lebih kuat menghadapi godaan, dan lebih tenang menjalani hidup. Maka jihad ini bukan hanya mendidik pikiran, tapi membentuk ruh. Setiap kali orang tua membacakan kisah para nabi, mengajarkan doa-doa harian, atau membimbing anak membaca Al-Quran, mereka sedang menanamkan akar keimanan yang akan bertumbuh sepanjang hayat. Ini bukan tugas mudah. Anak-anak kadang bosan, kadang susah diajak belajar agama. Tapi orang tua yang bersabar, yang menyisipkan tauhid dalam obrolan harian, dalam kasih sayang dan permainan, mereka adalah mujahid sejati. Jihad menanamkan tauhid adalah investasi akhirat, karena anak yang beriman akan mendoakan orang tuanya menjadi amal jariah dan penolong di hari kiamat. Tak ada warisan lebih berharga dari anak yang mengenal Tuhannya. Dan Allah menyaksikan semua usaha itu. Meski tak tampak hasilnya sekarang, percayalah bahwa setiap kalimat tauhid yang kita tanamkan hari ini akan tumbuh menjadi pohon keimanan yang rindang suatu saat nanti. Jihad menangis dalam doa untuk anak. Ada jihad yang tak terlihat, tak terdengar, tapi mengguncang arsy Allah. Itu adalah tangisan dalam doa seorang ibu dan ayah untuk anak-anaknya. Di sepertiga malam, ketika dunia terlelap, orang tua yang berlutut di hadapan Allah membawa nama anak-anak mereka dengan penuh harap. Tak ada yang tahu betapa banyak air mata yang telah jatuh demi kebaikan anak. Tak seorang pun bisa menghitung berapa kali ayah berdoa dalam diam atau ibu menangis dalam sujud, meminta agar anak-anak mereka dijaga dari keburukan dunia dan akhirat. Jihad ini mungkin tak dipahami oleh anak-anak sekarang. Mereka mungkin menganggap orang tua terlalu cemas, terlalu protektif, atau bahkan terlalu keras. Tapi mereka tak tahu bahwa setiap larangan dan doa adalah bentuk cinta yang tak tertandingi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah memanjatkan doa panjang untuk anak keturunannya, meski belum melihat hasilnya saat itu. Tapi Allah mencatat semuanya dan menjadikannya berkah yang tak putus sampai generasi ke generasi. Doa orang tua bukan hanya senjata, tapi juga bukti cinta terdalam. Doa itulah yang melindungi anak dari bahaya yang tak terlihat, dari fitnah yang tersembunyi, dari keburukan yang tak terdeteksi oleh mata manusia. Jihad ini seringkali sunyi, tak mendapatkan apresiasi. Tapi Allah Maha tahu siapa yang menangis di malam hari demi anak-anaknya. Dan Dia tidak akan menyia-nyiakan setiap tetes air mata yang jatuh karena cinta kepadanya dan anak-anak. Bahkan saat anak jauh dari agama, doa orang tua tetap bisa menjadi jembatan hidayah. Selama napas masih ada, doa harus terus diucapkan, karena banyak anak yang kembali kepada Allah, bukan karena nasihat, tapi karena doa ibunya yang tak pernah berhenti. Maka jangan remehkan jihad doa ini. Ia mungkin tak kelihatan, tapi ia menggetarkan langit. Orang tua yang terus mendoakan anaknya adalah mujahid sejati yang kelak akan melihat hasil jihadnya di dunia maupun akhirat. Jihad menahan amarah dan mendidik dengan kasih. Mendidik anak bukan hanya soal mengajar, tapi juga tentang mengendalikan diri. Jihad orang tua yang jarang dibahas adalah jihad menahan amarah saat menghadapi kenakalan dan kesalahan anak. Karena marah itu mudah, tapi sabar itu jihad. Anak-anak bukan malaikat. Mereka akan berbuat salah, menguji batas, dan kadang membuat orang tua kecewa. Tapi setiap kali orang tua menahan amarah, menghela napas panjang, dan memilih berkata dengan lembut, itu adalah bentuk jihad yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW tak pernah memukul anak-anak. Bahkan ketika kesalahan besar terjadi, beliau menegur dengan lembut, menyentuh hati, bukan memukul tubuh, karena pendidikan yang sejati tidak tumbuh dari ketakutan, tapi dari cinta dan keteladanan. Setiap pukulan yang dilakukan dengan amarah hanya akan melahirkan luka di hati anak. Tapi setiap nasihat yang keluar dari hati yang penuh kasih akan membekas sebagai cahaya dalam hidup mereka. Maka orang tua harus berjihad untuk mendidik dengan hati,
bukan emosi. Terkadang orang tua membawa luka dari masa lalu mereka, lalu tanpa sadar menumpahkannya kepada anak. Maka jihad itu juga tentang menyembuhkan diri agar tidak mewariskan trauma, tapi cinta yang sehat. Ketika anak melihat orang tuanya bisa sabar meski sedang marah, mereka akan belajar mengendalikan emosi. Ketika anak tahu bahwa kesalahannya tak membuat ia dibenci, tapi justru dijadikan momen pembelajaran, disitulah pendidikan sejati terjadi. Pendidikan dengan kasih tak berarti membiarkan anak bebas tanpa batas. Justru dengan kasih, itulah batas dibuat dan dijaga. Karena anak yang dibesarkan dengan cinta akan lebih mudah menaati aturan dengan hati, bukan karena takut dihukum. Maka jihad menahan amarah dan mendidik dengan kasih adalah jihad kejiwaan yang sangat berat. Tapi orang tua yang berhasil melewatinya akan melihat buahnya, anak-anak yang tumbuh dengan hati yang utuh dan cinta yang bersambut. Jihad merelakan anak pergi di jalan Allah. Jihad terakhir yang paling menyayat bagi orang tua adalah saat harus merelakan anaknya pergi, entah untuk belajar jauh, menikah, berdakwah, atau meniti jalan kehidupan yang Allah pilihkan. Melepaskan anak bukan tanda tidak cinta, tapi bukti keimanan. Setiap orang tua ingin anaknya dekat, bisa dilihat setiap hari, bisa dijaga langsung. Tapi kadang cinta sejati justru ditunjukkan dengan keikhlasan melepaskan saat Allah menghendaki sang anak menempuh jalan yang menantang. Nabi Ibrahim alaihi salam merelakan Ismail pergi dan bahkan merelakan untuk disembelih jika itu perintah Allah. Hajar merelakan Ismail dan dirinya ditinggalkan di lembah gersang karena keyakinan kepada janjinya. Itu jihad pengorbanan tertinggi dalam sejarah orang tua. Hari ini, ketika anak pergi menuntut ilmu agama di tempat jauh atau memilih jalan hidup yang tak sesuai harapan duniawi orang tua, banyak yang menolak, padahal bisa jadi itu jalan yang Allah ridai. Disitulah orang tua diuji, mengikuti keinginan sendiri atau rencana Allah. Jihad ini menyakitkan, air mata mungkin tumpah diam-diam, tapi ketika orang tua merelakan dengan penuh iman, Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat. Anak-anak yang dilepaskan di jalan Allah akan kembali membawa berkah bagi keluarga. Merelakan bukan berarti tak peduli. Justru itulah tanda cinta tertinggi. Karena orang tua yang mengikhlaskan anak untuk jadi hamba Allah, bukan hanya anaknya sendiri, telah mencapai tingkatan tauhid yang tinggi. Dan jihad ini akan terus berlanjut. Karena meski anak telah dewasa, orang tua tetap berdoa, tetap mencintai, tetap mendukung dalam diam. Cinta orang tua tak pernah berakhir, hanya berubah bentuk sesuai takdir Allah. Maka berbahagialah orang tua yang telah berjuang, menangis, mengajar, memberi, menahan, dan akhirnya merelakan. Karena jihad mereka adalah jihad paling tulus di bumi. Dan di sisi Allah, semua itu tercatat rapi sebagai pahala abadi. Jihad orang tua tak butuh pengakuan, tapi sangat layak untuk dihargai. Mereka tak pernah minta dibalas, tapi mereka sangat pantas untuk dibahagiakan. Kita mungkin tak akan pernah mampu membayar semua lelah mereka, tapi kita bisa mulai dengan menjadi anak yang berbakti. Berapa banyak dari kita yang baru sadar arti cinta orang tua setelah mereka pergi? Betapa sering kita menyesal tidak memeluk mereka lebih lama, tidak mendengarkan mereka lebih dalam. Waktu terus berjalan dan tak ada yang bisa kita ulang. Jika hari ini mereka masih hidup, dekati mereka, dengarkan, peluk, minta maaf. Tunjukkan bahwa jihad mereka tidak sia-sia. Jika mereka telah tiada, maka panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Jadikan amal kita sebagai cahaya di kubur mereka. Jangan tunggu momen kehilangan untuk menyesal. Jadikan hari ini titik balik untuk menjadi anak yang tidak hanya bangga pada orang tuanya, tapi juga membuat mereka bangga. Tunjukkan dalam sikap, doa, dan amal syaleh. Kita hidup karena jihad mereka. Kita tumbuh karena cinta mereka. Maka jangan biarkan ego dan kesibukan dunia membuat kita lupa pada mereka yang membesarkan kita tanpa pamrih. Ingatlah surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan ridha Allah terletak pada ridha ayah.
Jika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka jihad kita sebagai anak adalah dengan membahagiakan orang tua selama mereka hidup dan mendoakan mereka ketika telah tiada. Semoga Allah membalas semua pengorbanan ayah dan ibu kita dengan surga tertinggi. Semoga kita termasuk anak-anak yang mampu menjadi sebab orang tua kita tersenyum di hari kiamat. Dan semoga kelak kita pun bisa menjadi orang tua yang berjuang dalam jihad yang sama, penuh cinta dan keikhlasan. Jika video ini menyentuh hatimu, tekan tombol like dan share untuk jadi amal jariah bagi kita semua. Tulis doa untuk orang tua di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan hati menuju ridha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.